Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari pembahasan soal tentang distribusi normal. Masih bersama saya, Bapak Dwi Endarto. Oke, kita mulai pembahasan kali ini. Nomor 1. Diketahui fungsi peluang berikut. Ada suatu fungsi fx bernilai x plus 1 per 4 untuk x lebih besar 0 kurang dari sama dengan 2. Nah, fx ini bernilai 0 jika x yang lain, artinya tidak terdapat dalam pembatasan ini. Yang tanyakan adalah nilai peluang x kurang dari sama dengan 1. Oke, kita bahas. Peluang x kurang dari sama dengan 1 sama dengan peluang x lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Ya, peluang X kurang dari sama dengan 1 ini artinya sama aja dengan peluang X lebih bersama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Sehingga dari sini sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai dengan 1 dari fx dx. Nah, karena ini 0 sampai dengan 1 terletak pada interval ini, sehingga fx-nya adalah x plus 1 per 4. Sehingga ini berubah jadi integral 0 sampai dengan 1 dari x plus 1 per 4. Ini 4 bisa kita rubah menjadi 1/4. Kita keluarkan dari tanda integral. Sehingga 1/4 dikeluarkan di sini. Integral x itu sama dengan setengah x kuadrat. Integral 1 sama dengan x dengan batas 0 sampai dengan 1. Nah, sehingga kalau sudah kita dapat seperti ini, nilai batasan ini 0 dan 1 kita masukkan satu persatu. Sehingga kita dapatkan 1/4 kali setengah kali 1 pangkat 2. Ini x-nya kita ganti 1 ditambah 1. Kemudian kalau x-nya kita ganti 0, ini akan bernilai 0. Sehingga kita abaikan 0, tulisannya sekali aja seperti ini. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. Sehingga kita dapatkan 1/4 kali setengah 1 kuadrat. Ini 1, sehingga setengah kali 1 sama dengan setengah tambah 1. Sehingga setengah tambah 1 itu adalah sama dengan 3/2. Sehingga kita dapatkan 1/4 kali 3/2 sama dengan 3/8. Jadi nilai peluang X kurang dari sama dengan 1 adalah 3/8. Demikian anak pembahasannya kita. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2. Fx sama dengan X kuadrat kurangi 1 per K. Untuk X lebih besar sama dengan negatif 3 kurang dari sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah nilai peluang X kurang dari sama dengan negatif 1. Ulang lagi, nilai peluang X lebih besar sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, oke, kita bahas. Nah, di soal fx sama dengan x kuadrat min 1 per k. Sehingga ada variabel k yang harus kita cari nilainya. Dan dengan cara luas sama dengan integral dari dengan batas bawah negatif 3 sama dengan 3 dari fx dx ini sama dengan 1. Gitu ya. Ini udah ada di rumus pada waktu kita bahas distribusi normal. Kemudian dari sini kita integralkan. Ya, kita akan masukkan fx-nya. Fx itu adalah x kuadrat min 1 per k. Kita ganti. Sehingga kita dapatkan. Ini penyebutnya k. Kita keluarkan jadi 1/k. I kali integral negatif 3 sampai dengan 3. Dari x kuadrat kurangi 1 dx sama dengan 1. Kemudian ini kita integralkan. 1/k seperti biasa. Kita tuliskan 1/k kali. Ini x pangkat 3 integralnya adalah 1/3. Ulang lagi, x kuadrat integralnya adalah 1/3 x pangkat 3. Terus kemudian integral negatif 1 itu sama dengan x ini. Dengan nilainya negatif 3 sampai dengan 3 sama dengan 1. Nah, kemudian ini 1/k. Kita kalikan silang sehingga ini pindah ke sini menjadi k. Nah, ini menjadi k. Sehingga 1/3 x pangkat 3 kurangi x dengan batas negatif 3 sampai dengan 3 sama dengan k. Kemudian kita masukkan nilainya sehingga kita dapatkan 1/3 kali 3 pangkat 3. X-nya kita ganti 3 kurangi 3. Kurangi 1/3. Ini ganti negatif 3 pangkat 3 kurangi negatif 3 sama dengan k. Kemudian dari sini kita jabarkan.
3 pangkat 3 itu sama dengan 27. 27 kali sepertiga, sehingga kita dapatkan 9, kurangi 3, kurangi, ini negatif 3 pangkat 3, negatif 27, bagi 3 berarti negatif 9, tambah 3 sama dengan K. Kemudian dari sini 9 kurangi 3 sama dengan 6, negatif 3 tambah 3 sama negatif 6, ini kali dengan negatif, sehingga kita dapatkan K sama dengan 12. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai K, kita masukkan di sini. Yang ditanyakan adalah peluang dari X lebih besar sama dengan negatif 1, kurang dari sama dengan negatif 2, sama dengan seperka integral dengan batas negatif 1 sampai dengan 2 dari X kuadrat min 1 dx. Nah, dari sini nilai K-nya kita ganti. Nilai K-nya adalah 1/12. Masukkan 1/12 integral negatif 2, negatif 1 sampai dengan 2 dari X kuadrat kurangi 1 dx. Setelah ini kita masukkan, kita integralkan sekarang. Ini 1/12, kita tuliskan 1/12 kali 1/3 kali X pangkat 3 kurangi X dengan batas negatif 1 sampai dengan 2. Kemudian setelah kita dapatkan seperti ini, nilai X-nya kita masukkan. Sehingga kita dapatkan 1/12 kali 1/3 kali 2 pangkat 3 kurangi 2. Kurangi 1/3 kali negatif 1 pangkat 3 kurangi negatif 1. Nah, dari sini kita sederhanakan dari hitungan 1/12, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, kalikan 1/3 menjadi 8/3, kurangi 2, ini, kemudian negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1, kalikan 1/3 berarti negatif 1/3, tambah 1. Benar, dari sini kita sederhanakan, berarti 8/3, ini negatif kali negatif menjadi positif, negatif 2, negatif 1 dengan negatif 1 kali negatif kali plus 1 sama dengan negatif 1. Sehingga dari sini kita sederhanakan, 8/3 tambah 1/3 itu sama dengan 9/3. Atau kita dapatkan 3, kurangi 2, kurangi 1, sehingga kita dapatkan 0. Berarti 1/12 kali 0 sama dengan 0. Jadi nilai peluang X lebih besar sama dengan negatif 1, kurang dari sama dengan 2 adalah 0. Demikian anak pembahasan kita. Kemudian kita lanjut contoh yang ketiga. Diketahui variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata 10 dan simpangan baku 3. Kemudian nilai peluang Z kurang dari 1 sama dengan 0,8413. Ini ada di tabel distribusi Z. Kemudian peluang Z kurang dari 0,33 sama dengan 0,6293. Nah, yang ditanyakan adalah nilai peluang X lebih besar sama dengan 7, kurang dari sama dengan 11. Nah, dari sini pembahasannya kita perhatikan. Distribusi variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata 10 dan simpangan baku 3. Ini artinya mu sama dengan 10, delta sama dengan 3. Nah, kemudian kita transformasikan X sama dengan X1 sama dengan 7. Ini kita anggap X1, jadi sama dengan 7. Dan X sama dengan X2 sama dengan 11 ini. Kemudian kita masukkan rumus. Z sama dengan Z1 sama dengan X1 kurang mu per delta. Ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. X1 itu sama dengan 7. Kita akan 7. Mu sama dengan 10. Masukkan. Delta sama dengan 3. Sehingga 7 kurangi 10 sama dengan negatif 3. Bagi 3 sama dengan negatif 1. Ini Z1. Kemudian Z yang 2. Z2 sama dengan X2 kurang mu per delta. Masukkan nilainya. Sehingga X2 itu sama dengan 11. Kurangi 10 per 3. Berarti 1/3. Itu sama aja dengan 0,33. Nah, dari sini kita dapatkan tabelnya seperti ini. Ini X1 sama dengan negatif 1. Ini masukkan. Kemudian ini Z2 0,33. Berdistribusi normal. Nah, nilainya ada di sini yang di absor hitam ini. Nah, kita cari sekarang nilainya. Dari tabel distribusi normal,
kita dapatkan peluang Z kurang dari 1 sama dengan 0,8413 dan peluang Z kurang dari 0,33 sama dengan 0,6293. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah, sehingga dari sini kita dapatkan peluang X kurang lebih besar 7 kurang dari 11, ini harus sama aja dengan peluang Z lebih besar negatif 1 kurang dari 0,33. Tadi udah ini kita transformasikan. Kalau X1 sama dengan 7, Z-nya kita dapat negatif 1. X sama dengan 11, Z-nya kita dapatkan 0,33. Kemudian dari sini kita cari dari ini. Peluang Z lebih besar sama dengan 1, kurang dari 0,33. Kita dapatkan peluang Z kurang dari 0,33 kurangi peluang Z kurang dari negatif 1. Nah, di sini peluang Z kurang negatif 1 itu yang diketahui ini peluang Z kurang dari 1. Nah, sehingga ini bisa kita transformasikan menjadi, ya, ini yang depan tetap, yang belakang berarti ini berubah menjadi 1 kurangi peluang Z kurang dari 1. Nah, kemudian peluang Z kurang dari 0,33 udah ada nilainya ini, yaitu 0,6293. Ini. Kemudian 1 kurangi 0,8413. Kemudian ini kita sederhanakan, sehingga dari sini kita dapatkan 0,4706. Sehingga peluang X lebih besar 7 kurang dari 11 sama dengan 0,4706. Itu nilainya. Kemudian yang nomor 4. Diketahui kurva normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Luas Z kurang dari 0,42 sama dengan 0,6028. Ini diketahui, sebelumnya ada di tabel distribusi Z itu. Yang ditanyakan adalah peluang pada interval Z kurang dari 0 negatif 0,42. Oke. Kita bahas peluang luas Z kurang dari 0,142 sama dengan 1 kurangi luas Z kurang dari 0,42. Sehingga dari sini kita dapatkan 1 kurangi 0,6628. Kita masuk ke sini. Sehingga kita dapatkan 0,3372. 0,3372. Sehingga luas pada interval Z kurang dari 0,42 adalah 0,3372. Demikian, cukup mudah pembahasan nomor 4. Kemudian kita lanjut untuk yang soal nomor 5. Dalam suatu penelitian ditelusuri suatu dugaan apakah siswa kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Tuntang dapat menyelesaikan soal Hodge yang diberikan lebih dari 75%. Nah, yang tanyakan hipotesis dari pernyataan tersebut. Nah, oke, kita bahas. Kasus pada soal termasuk uji hipotesis satu sisi dengan menduga hasilnya lebih dari 0,75. Nah, 0,75 ini ditempatkan pada H1 atau hipotesis alternatif. Maka uji hipotesis yang benar adalah ini. HO adalah mu sama dengan 0,75. Ulang lagi, HO adalah mu sama dengan 0,75 dan H1 adalah mu lebih besar 0,75. Demikian, ini hipotesis dari pernyataan ini. Oke, kita lanjut. Oke, untuk soal yang nomor 6. Di suatu penelitian ingin mengetahui apakah jumlah skor pilihan ganda pada ujian sekolah matematika melebihi 20 soal dari 30 soal yang diberikan. Dipilih 64 siswa dan ternyata sampel tersebut berdistribusi normal dengan min 21 dan simpangan baku 6. Yang ditanyakan adalah peluang kesalahan dugaan penelitian tersebut. Jika diketahui Z 1,33 adalah 0,4082. Oke, kita bahas.
X bar sama dengan 21. Ini min 21. Mu sama dengan 20, melebihi 20. Berarti mu-nya 20. Delta 6, simpanan baku 6, N-nya 64. Nah, dan kita cari Z hitung sama dengan X bar min mu per delta per akar N. Nah, kita masukkan mu X min-nya itu 21, mu-nya 20, berarti udah 1 kurang 20 per 6 per akar 64. 21 kurang 20 itu sama dengan 1, 6 per 6 ini, kemudian akar 64 itu 8. Ini sama aja dengan 8 per 6. 8 per 6 bisa kita rubah menjadi 4 per 3. 4 per 3 itu artinya 1,33. Nah, kemudian dari sini, alfa sama dengan peluang X bar lebih besar 21. Ya, kita cari, berarti ini sama aja dengan peluang Z lebih besar Z 1,33. Nah, dari sini kita dapatkan, ini karena sebelah berarti 0,5 kurang Z kurang 1,33. Nah, Z 1,33 itu diketahui ini 0,4082. Kita masukkan sehingga kita dapatkan 0,5 kurang 0,4082 sama dengan 0,0918. Nah, jadi peluang dugaan penelitian salah, ini peluang penelitian adalah salah adalah 0,918 kali 100%. Kali 100 berarti ini kan kali 100 nolnya ada 2. Berarti kita mundur komanya 2 langkah. Berarti kita dapatkan 9,18% atau kita bulatkan menjadi 9,2%. Selagi jadi peluang kesalahan dugaan penelitian adalah 9,2%. Oke, untuk yang contoh soal nomor 7. Dari populasi berdistribusi normal, diambil sampel sebanyak 800 siswa untuk diukur berat badannya. Setelah diukur, diperoleh rata-rata 50 kg dan simpanan baku sama dengan 5 kg. Yang ditanyakan adalah banyaknya siswa yang berat badannya antara 40 kg sampai dengan 50 kg. Oke, pembahasannya. Nah, kita inventaris dulu. Mu sama dengan 50. Delta sama dengan 5 atau simpanan baku. N-nya adalah 800. Nah, kemudian kita transformasikan X sama dengan X1 sama dengan 40 ini, ya. Dan X sama dengan X2 sama dengan 50. Nah, dan kita cari Z sama dengan Z1 sama dengan X1 kurang mu per delta. Sama dengan 40 kurang 50 karena rata-ratanya 50 kg. Ya. Kemudian per 5. 40 kurang 50 itu sama dengan negatif 10 bagi 5 sama dengan negatif 2. Kemudian Z2, Z sama dengan Z2 sama dengan X2 min mu per delta sama dengan 50 kurang 50 per 5. 50 kurang 50 itu 0. Berarti 0 per 5 sama dengan 0. Nah, sehingga distribusi normalnya gini, seperti ini. Ya, ini negatif 2, ini sama dengan 2. Ini daerahnya, nilai polanya ada yang daerah diabsir. Nah, jaraknya 2. Nah, kemudian kita cari. Dari tabel distribusi normal baku, kita dapatkan peluang Z kurang dari 2 itu sama dengan 0,9772 dan peluang Z kurang dari 0 itu sama dengan 0,5. Kemudian yang tanyakan adalah peluang X lebih besar 40 kurang dari 50 sama dengan tadi Z-nya kita dapatkan negatif 2 sampai dengan 0. Ya. Kemudian dari sini kita rubah karena ini jarak 2, kita rubah berarti Z lebih besar 0 kurang dari 2. Ya. Kemudian kita rubah menjadi peluang Z kurang dari 2 kurangi peluang Z kurang dari 0. Nah, peluang Z kurang dari 2 itu berapa? Kita masukkan 0,9772 ini. Ya, diketahui dalam tabel. Kemudian peluang Z kurang dari 0, 0,5. Kita masukkan 0,5. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan 0,4772.
Nah, kemudian dari sini, jadi banyak siswa yang berat badannya antara 40 kg sampai dengan 50 kg adalah 0,4772 kali 800 siswa, sama dengan 382 siswa. Demikian anak-anak pembahasan kita tentang soal berdistribusi normal. Selamat belajar, selamat berlatih. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.